Ya, hari ini kita akan membahas rendering, ya, mulai membahas rendering. Permulaan dulu aja. Eh, saya coba untuk topik rendering ini karena cukup cukup apa? Cukup luas ininya cakupannya. Jadi saya coba bahas yang sekiranya penting-penting aja ya. Nanti sisanya teman-teman bisa elaborasi sendiri. Nah, di sini kita bahas dulu mengenai rendering dengan Podium. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa kok dengan Podium? Karena Podium ini bisa salah satu extension yang ringan ya. Jadi yang komputernya yang nggak terlalu bagus juga masih bisa menjalankan menjalankan Podium ini. Karena kalau sudah masuknya ke V-Ray atau real time rendering seperti Enscape dan teman-temannya atau Lumion itu sudah perlu ini apa? hmm, Perlu komputer yang high end ya. Walaupun nanti kita akan bahas ya, tapi yang awal ini kita bahas SU Podium dulu. Nah, untuk download sebenarnya ada ya, sudah di link downloadnya udah ada di ini, sudah ada di scoreboard. Silakan buat yang pakai Windows ini dari sini downloadnya. Sedangkan yang Mac yang bawah ini. Ini saya belum ada podiumnya, so mungkin saya install dulu ya. Diinstal dulu. Ya, nanti uh, installnya ada dua macam. Jadi kalau teman-teman download yang ada di download link, ini tuh versi RBZ, versi RBZ. Jadi kalau versi RBZ, kita tinggal installnya dari extension manager, lalu install extension. Ya. Nah, buat teman-teman yang uh, menggunakan SketchUp selain 2023, ya kita harus cari dulu ininya, apa, installernya. Jadi caranya diketik aja SU Podium Download gitu ya. SU Podium Download di Google, nanti paling atas ini, diklik aja yang paling atas. Nah, kemudian di sini nanti ada yang exe atau yang RBZ. Nah, misalnya yang RBZ, nah ini ada versi-versi SketchUp yang lain nih. 2018, 2017. Di sini nggak ada versi 2016. Jadi kalau teman-teman yang pakai 2016 masih eh, mungkin belum bisa ngikuti ya. Bisa ngikutin. Ya. Nah, ini diinstal aja. Ini ada trialnya 30 hari. Bisa dipakai aja. Saya pun juga pakai trial nih. Bisa install dulu aja. Ya. Kita install sama-sama. Nah, memang sebaiknya pada saat menginstal, kalau kita pakai yang versi installer, ini SketchUp tutup dulu ya, supaya nanti dia bisa langsung ke load. So, kalau misalnya teman-teman mau ambil yang versi execution file, ya, itu pilihnya yang ini, ya, ya yang ini yang exe. Ini ada exe file di sini. Sedangkan untuk yang Mac OS itu nggak tersedia ada versi exe-nya ya. Jadi kita harus pakai yang versi RBZ. Oke, oke udah diinstal. Kita buka lagi. Nah, untuk dataset yang kita gunakan, di sini masuk ke folder SU Podium. Ini ada beberapa dataset ya yang bisa kita gunakan. Ada Barcelona,
ada demo house, eh, kemudian ada kitchen set dan seterusnya. Nah, di sini nanti kita gunakan Barcelona dulu untuk eksterior ya. Nanti untuk interior juga kita pakai Barcelona. Untuk yang dataset lain kita ini buat teman-teman latihan aja ya dataset yang lain. So buka Barcelona New, saya open aja. Sambil dia ngebuka ya, mungkin kita lihat contoh-contoh hasil yang dibuat oleh SU Podium seperti apa. Jadi walaupun ini softwarenya bisa jalan di komputer yang eh, nggak terlalu kencang, tapi hasilnya cukup ini ya, cukup meyakinkan gitu. Ini contohnya interior nih. Nah ini contoh-contoh eh, rendering di interiornya. Ya, sudah cukup bagus lah. Ya. Nggak terlalu nggak terlalu kelihatan kalau itu renderan. Udah kayak foto beneran. Ya. Walaupun sebenarnya untuk rendering ini tergantung jam terbang ya. Jadi kalau teman-teman semakin sering pakai melakukan rendering, tentu sense of art-nya akan makin kental dan bisa mengatur pencahayaan dan materialnya secara lebih baik lagi. Ya, kita gunakan eh, Pavilion, Barcelona Pavilion. Ini adalah model model beneran ya. Jadi kalau kita Barcelona Pavilion. Ya, ini beneran apa bangunannya beneran ada di Barcelona. Ya, jadi kalau memang kita mau merender objek yang bangunannya memang sudah ada gitu ya, mungkin rare case ya, karena biasanya kalau kita ngerender tuh sesuatu yang belum terbangun biasanya gitu. Ya, seperti kita mau jualan properti, ya, atau jualan apa namanya apartemen interiornya gitu ya, itu kan belum terbangun. Tapi kalau sudah terbangun, sebenarnya kita bisa ngambil beberapa referensi dari sini. Setidaknya hasil render kita tuh mendekati salah satu foto. Karena ini foto ya, bukan bukan render ini ya, ini foto. Ya, jadi kita eh, latihan, kita latihan render sampai hasilnya itu sangat mendekati foto aslinya. Gitu. Ya. Nah, kemudian model ini dipilih juga karena ada unsur airnya juga, ya, untuk setting material nanti. Kemudian karena dia outdoor, ya mungkin nanti kita bisa bermain-main dengan HDR background, ya, dengan sinar matahari, ya. Lalu di bagian dalam ini juga ada eh, interiornya. Nanti kita akan coba ulik interiornya seperti apa untuk workflow-nya, ya. Nah, eh, nanti kalau sudah diinstal, mestinya akan muncul seperti ini. Ya. Toolbarnya. Ini toolbarnya sedikit aja. Ya. Kemudian ada satu lagi yang perlu kita install, yaitu library dari lampu. Ya. Nah, ini kalau ngelihat dataset, teman-teman, coba lihat di dataset, ini ada Podium Light Fixtures. Nah, ini diinstal aja. Jadi Podium Light Fixtures ini ukurannya 46 mega. Ini tuh isinya library dari lampu-lampu. So, nanti kalau teman-teman nggak ada internet, mau download apa? Download komponen yang apa? Ambil komponen yang sudah tersedia di offline itu bisa dari sini. Nah, ini karena di RBZ kita tinggal install dari extension manager. Install extension, kemudian masuk ke
Folder Esupodium tinggal di install. Jadi bukan di double klik ya, jangan di double klik. Kalau teman-teman ngelihat ada file SketchUp, terus di double klik kok error, itu berarti itu bukan file SketchUp, tapi file mungkin RBZ atau mungkin SKM, SketchUp material, macam-macam. Ya, ini saya udah install. Ya, nanti Podium Light Fixtures-nya muncul di sini. Kemudian Podium MW26-nya juga muncul di sini. Nah, nanti Podium Light Fixtures yang baru diinstal itu bisa kita lihat di extension. Kemudian ada Podium V2 Light Fixtures. Nah, ini seperti ini. Ini ada lampu kumpulan lampu ya, ada ceiling light, lampu gantung, lalu ada floor lamp, ada lampu jalan, ada lampu di meja dan ada lampu di dinding seperti ini. Ini offline, jadi cara pakainya tinggal klik, kemudian klik, tinggal taruh aja. Jadi bukan klik tahan ya, tapi diklik, diklik gitu. Klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas. Kayak gitu cara pakainya. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, undo. Ya. Kemudian lagi sepertinya ada handbook, handbook juga ada ya. Sebentar, saya cek dulu. Podium ya. Sebentar, kalau nggak salah ada handbooknya nih teman-teman. Saya cek dulu. Ini brosur ya, bukan, bukan brosur. Hmm, di mana ya? Sebenarnya ada handbooknya nih, cuma saya lupa taruhnya di mana. Nanti saya carikan ya untuk di mana ya. Coba nanti saya cari dulu ya. Eh, atau kalau mau cari di internet tuh sebenarnya ada di forumnya Aspodium itu ada forum. Saya taruh handbooknya di situ. Cuma mungkin nggak update ya, nggak update. Kalau ini, oh ini cuma browser aja. Ya, nanti pembahasan kita ada tiga bagian besar ya. Yang pertama untuk setting material, sorry, pencahayaan mengenai pencahayaan. Kemudian yang kedua topiknya mengenai material. Lalu yang ketiga background dan output. Ya, so kita bahas dulu untuk pencahayaan ya. Nah untuk pencahayaan itu ada dua jenis, pencahayaan alam atau natural light sama pencahayaan buatan atau artificial lights. Nah cahaya alam tuh seperti matahari, ya sinar matahari, termasuk cahaya langit. Ya, sebenarnya cahaya langit juga sama cahaya matahari ya, karena dia matahari itu berinteraksi dengan atmosfer seperti itu. Ya. Nah, untuk cahaya buatan itu yaitu seperti lampu, ya, itu cahaya buatan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pencahayaan, mungkin bagusnya kita pelajari dulu mengenai komposisi ya. Jadi, kalau kita melakukan rendering itu eh, perlu kita setting komposisi dari hasil rendernya nanti. Ini sama seperti teman-teman kalau mau mengambil foto ya. Biasanya kalau fotografer dia akan memperhatikan aspek komposisi. Nanti tugasnya juga kita perhatikan ya, aspek komposisinya seperti apa. Jangan jangan asal lah istilahnya. Nah, komposisi yang biasa digunakan itu macam-macam. Ada yang simetris,
Jadi kalau simetris itu antara kiri dan kanan seimbang ya. Ada asimetris, ya seperti ini asimetris. Berarti yang kiri itu mungkin lebih ramai daripada yang kanan gitu ya. Bisa juga kita pakai aturan sepertiga, ya. Rule of third, ya. Mungkin kalau ada yang belum tahu rule of third di fotografi seperti apa, ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita mau ngambil gambar, ini mungkin kalau teman-teman punya HP, ya, di HP itu ada grid yang bisa kita munculkan. Nah, gridnya itu pasti antara horizontal dan vertikal dibagi tiga, ya, seperti ini. Nah, objek itu ada di salah satu gridnya biasanya. Nah, seperti ini. Atau di salah satu eh, perpotongannya antara dua grid. Nah, seperti ini. Nah, ini horizon. Biasanya kalau horizon itu ada di eh, grid yang bawah ini. Ya, sehingga seimbang ya. Nggak ada ruangan, nggak ada space yang terlalu kosong atau terlalu ramai gitu. Nah, ini lebih ke simetrik ya, simetrik. Ya, nanti bisa kita eh, elaborasi lagi. Kalau trialnya habis, bisa pakai temporary email. Eh, nah, itu saya nggak tahu ya. Kayaknya enggak ya untuk podium ini. Untuk SU podium ini kayaknya enggak. Dia 30 hari tapi. Coba ya, saya cek dulu. Karena dia nggak ada masukin email, nggak perlu login dia soalnya. Eh, sorry, bukan. Bukan ini. Ya, 31. Ya, biasanya dengan install ulang SketchUp kayaknya bisa deh. Jadi nggak perlu ini, tapi harus install ulang SketchUp dia. Ya, nah kecuali gini teman-teman, kan tadi ada beberapa versi ya SketchUp itu ya. Sorry, installernya ada SketchUp 2022, ada SketchUp 2023. Jadi paling eh, kalau diinstal di versi yang berbeda itu nanti trialnya balik lagi 31 hari lagi. Jadi caranya eh, biarkan dulu ini habis. Kalau misalnya memang perlu ya teman-teman harus install yang 2022 trial, kemudian diinstal yang versi 2022. Itu bisa kayaknya kayak gitu. Tapi sekali lagi ini adalah salah satu tools render yang banyak tersedia di di industri. Ya silakan kalau ada yang lain lagi bisa, boleh nggak apa-apa dipakai. Selain Supodium itu silakan mau dipakai. Mungkin ada solusi render yang lain yang bisa pakai eh, email temporary gitu ya. Mungkin seperti V-Ray itu bisa. V-Ray bisa. Kalau V-Ray bisa pakai email temporary. Nanti kita untuk V-Ray kita gunakan metode yang sama seperti kita gunakan SketchUp ya. Saya SketchUpnya tinggal 3 hari lagi nih. Oke, nah untuk membuat komposisi di sini, di sini itu nggak ada grid ya. Kalau di SketchUp tuh nggak ada grid. So kita buat watermark ya. Di sini di di Isopodium ini ada grid. Nah, grid ini kita install di SketchUp kita ya dengan menggunakan fitur watermark di SketchUp ya. So caranya di bagian styles ini ada edit, diedit aja. Kemudian yang paling kanan, sorry, ya nomor 2 dari kanan ini ada watermark setting. Kemudian klik add watermark.
Lalu kita ambil file gridnya, ini open. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, ya. Di sini kita kasih nama, misalnya namanya grid, composition grid gitu ya, misalnya. Kemudian ada pilihan background. Kalau background dia di belakang, kalau overlay dia di depan. Nah, di sini grid kita masih belum sesuai ya, karena untuk yang vertikalnya dia udah benar, tapi yang untuk horizontal, yang pinggir ini lebih besar daripada yang tengah, ya kan? Dia belum sepertiga ini. So, kita next dulu aja, di next. Kemudian, ya ini mau warna putih atau warna hitam. Saya pakai warna bebas sih sebenarnya. Saya hitam aja deh, ya. Next. Nah, di sini saya settingannya eh, locknya ini kita off kan. Nah, jadi dia udah sekarang udah sama ya. Pilihannya stretch dan locknya kita matikan. Karena kalau ini jadi tile dia. Ya, kalau sudah finish. Nah, oke, sekarang kita akan coba bikin komposisi pertama kita. Nah, untuk menempatkan kamera, ya seperti biasa kita bisa scroll gitu ya. Atau kita bisa gunakan kamera tools di sini. Position kamera. Ya, misalnya saya dari sini, sorry dari sini, mengarah ke sini. Ini ditahan ya, ditahan, arahkan ke sini. Kemudian eye height-nya saya tinggiin ya, misalnya ini terlalu rendah, saya 2 meter. Nah, kemudian yang bagian ini saya taruh di eh, bangunannya sendiri, ini saya taruh di pas sepertiga ini. Nah, ini contoh aja. Oke. Lalu eh, kita bisa tentukan dulu POV-nya, person of view-nya di sini. Ini ada field of view. Field of view-nya saya bikin, kalau mau lebih lebar lagi itu 60 gitu ya. Kalau 50, sebentar kok. Saya bikin 50 aja deh. Nah, biasanya kalau di arsitektural untuk rendering, kita gunakan two point perspektif ya. Jadi ini perspektifnya masih normal, masih yang 3 point. So, supaya bagian vertikalnya ini lurus semuanya, ini kan dia agak miring ya. Ini miring. Kalau kita perhatikan sama gridnya, nah, di sini nggak terlalu rata gitu. Nah, kita hidupkan two point perspektif dari menu menu kamera. Ya, seperti itu. Ya, sehingga di sini kita bisa dapatkan semuanya vertikal ya. Yang vertikal itu sudah vertikal semua. Nah, di sini baru kita buat scene. Jadi sebelum kita melakukan render, kita harus buat scene-scene dulu. Nah, seperti itu. Nanti silakan kalau mau bikin scene yang lain, ya, misalnya eh, dari sini misalnya, atau kita buat
Ini harusnya ada patungnya nih. Di sini ada patungnya harusnya. Ya, tapi di sini nggak ada. Scene satu, scene 2. Ini tuh point perspektifnya juga nyala. Saya update. Ya, grid ini saya pepetkan dengan batas dindingnya supaya komposisinya lebih cantik aja. Ya, kira-kira seperti itu. Ini saya save as saja ya, biar tidak mengganggu file aslinya. Saya taruh di desktop. Atau teman-teman bisa buka ini, apa, contoh Barcelona di sini. Ini kan ada beberapa foto yang bisa kita tiru ya sebetulnya. Walaupun ini bagus nih, yang ini bagus. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya? Saya lanjut dulu aja ya untuk bahas lighting, kemudian nanti baru teman-teman coba. Oke. Nah, untuk eh, lighting di podium tuh sebetulnya tinggal hidupkan shadow-nya aja ya. Jadi di sini ada fitur shadow. Nah, ini artinya dia sudah melibatkan sinar matahari di sana. Coba kita lihat contohnya untuk yang jadi sinar matahari itu cukup penting ya karena itu akan eh, bisa menambah tingkat realisme suatu hasil render. Ini kalau kita lihat nih contoh-contoh interior, ini pasti sinar mataharinya itu masuk ke dalam. Tuh, ada sinar matahari yang masuk ke dalam. Karena ini bisa menambah level realisme dari suatu renderan. So, usahakan ada sinar matahari masuk. Nanti teman-teman kalau bikin tugas, kalau dia interior, bikin aja jendelanya agak gede ya, seperti ini, ya, supaya mataharinya itu masuk. Tugas yang kemarin, batch yang lalu itu banyak yang ngambil apa pintunya itu atau bukan pintu, jendelanya itu kecil gitu, sehingga ngandelin artificial light, lampu buatan ya, lampu biasa yang ngandelinnya ke sana, sehingga hasilnya jadi kurang bagus ya. Tapi kalau kita maksimalkan penggunaan sinar matahari itu, insya Allah hasilnya lebih kelihatan seperti foto gitu ya. Ini contoh-contohnya seperti ini. Mungkin kalau di arsitektur kita coba eksteriornya ya. Kalau di eksterior tuh udah pasti ada sinar matahari ya, jadi udah nggak aneh. Nah, cuma kalau untuk interior itu agak sedikit tricky. Eh, ini saya bikin scene interior ya. Saya bikin scene interior dulu supaya untuk membedakan. Mungkin interiornya ini saya taruh di, ya inilah misalnya. Kamera 2 point. Ini saya taruh di grid yang sebelah kanan. Kemudian eh, ya ini saya taruh antara ini ya, mentok ke grid yang ini. Ini saya bikin scene lagi. Scene satu, scene 2, scene 3. Nah, jadi kalau untuk interior seperti ini misalnya, kemudian kita nyalakan, ini shadownya saya hidupin aja ya biar gampang. Nyalakan shadow,
Nah, usahakan sinar matahari itu masuk. Kalau ini sih sudah masuk ya, jadi nggak ada masalah ini. Kalau belum, nah kita cari aja mataharinya mana yang kira-kira bagus. Nah, jangan seperti ini. Nah, kalau gini kan gelap ya, nggak ada mataharinya tuh ada, tapi di luar gitu. Dia nggak masuk ruangan. Jadi carilah posisi matahari yang kira-kira bisa menambah cahaya alami dalam ruangannya. Ya, itu tips dan triknya ya. Saya balik dulu ke sini eksterior, ini saya simpan dulu. Jadi saya hidupkan sinar matahari seperti ini. Ini bisa disetting. Saya belum ada bahas material ya, so untuk pembahasan material nanti belakangan. Nah, ini saya coba render dulu. Untuk saya kita render pertama kali. Jadi eh, untuk merender, untuk merender kita tekan tombol paling kiri ini nanti. Nah, tapi sebelum tekan yang paling kiri, ini ada beberapa settingan ya. Jadi ini untuk membuat apa namanya? Kalau kita ingin langsung tinggal tidur atau tinggal pergi gitu kan, karena rendering ini kan lama ya. Jadi kalau mau disimpan disimpan dulu, bisa tekan yang ini, generate current scene ini. Nah, nanti kita bikin foldernya. Misalnya kita bikin folder batch render. Jadi batch render itu isinya nanti image-image yang hasil jadinya itu di mana gitu. Karena kan kita nggak cuma ngerender satu aja ya, langsung 5 atau 10 gitu. Kita tinggal. Lalu yang ketiga nih untuk setting material, which is nanti kita belum bahas ya. Ini yang berhubungan dengan material di settingnya di sini. Kemudian ini ada option. Ya, jadi sebelum kita tekan render, kita atur-atur dulu. Ada beberapa hal yang kita atur di sini. Kemudian ini untuk diagnosa kalau nggak salah, analisis ya. Jadi ada berapa sih lampunya di sini, lalu ada berapa material yang emisif, ada berapa material yang reflektif dan seterusnya. Ini cuma laporan aja sih sebetulnya. Kemudian yang berikutnya ini semacam 3D warehouse, tapi ini punya Podium. Jadi Podium punya gudang 3D-nya sendiri ya. Ini kalau kita klik tentunya harus connect ke internet ya. Kita bisa cari objek-objek yang sudah tersetting materialnya di sini. Nah, cuma kalau teman-teman nggak punya license, ya, terbatas, objeknya terbatas, gitu. Jadi ada objek-objek yang memang free untuk dicoba, trial, gitu ya. Ada juga memang yang harus diakses pakai lisensi. Oke, mungkin untuk yang Podium Browser ini agak lambat ya internetnya, sorry. Oke, mungkin kita skip aja nih. Podium Browser nih kayaknya agak lambat nih. Nanti teman-teman coba sendiri seperti apa. Ini sama seperti ini ya. Pokoknya intinya sama seperti 3D Warehouse. Nah, ini sebetulnya bisa diakses lewat browser ya. Saya coba akses dulu. Ketik Podium. Nah, saya lupa nih. Hmm, ini ada browsernya sebetulnya. Dia ngelink ke browser tertentu.
Saya lupa. Dia ada di oh oke PDM Plans. Nah ini nih PDM Plan Texture ya. Nah ini sama. Ini saya kok pas di chat tapi kok nggak keluar ya link aslinya. Gimana caranya supaya yang keluar tuh link aslinya? Oh ini, ya itu. Jadi sama ya, ini mestinya sama. Cuma di sini kok lambat saya nggak ngerti juga kenapa. Oh ya, ini sebetulnya antara sama dan enggak. Jadi yang ini itu versi terbaru sebetulnya. Ya, Podium browser yang ada di dalam SketchUp ini versi yang lebih versi duanya. Nah, sedangkan yang di sini itu versi satunya. Jadi tampilannya memang agak sedikit berbeda. Ya. Nah, tapi kita bisa gunakan ya apa namanya website ini untuk cari model-model seperti misalnya ini ada kategorinya living, ada sofa, ini ada sofa-sofa yang bisa kita download. Nah, cuma memang ada komponen-komponen yang kita perlu lisensi. Nanti masukin lisensinya itu dari sini, license key-nya. Nah, tapi ada yang diberikan gratis. Kalau kita ingin filter yang ditampilkan yang gratis-gratis saja, itu bisa diklik nih, show only free files-nya. Ternyata nggak ada ya. Versi free-nya nggak ada. Oh, ada. Nah, ini contohnya. Ya, tentunya ini kalau kita klik, dia akan ngedownload ya. Nih, lsofa.skp. Nah, sedangkan ini masih ngeloading. Saya nggak tahu nih. Kayaknya error di sananya sih. Kemudian yang berikutnya adalah podium light system panel ini untuk menambah lampu di apa lighting artifisial. Jadi nanti kita bahas ya setelah setelah kita bahas yang natural, kita bahas yang eh, KLS ini artifisial. Oke, nah tadi kita sudah tambahkan shadow dan kita coba render dulu. Ya, yang perlu diperhatikan adalah di bagian ini ada tiga bagian ya, ada output, environment, sama HDR. Ya, untuk yang HDR, tab HDR ini hanya bisa dipilih ketika kita pilih di environment ini kita pilih yang HDR. Nah, baru dia bisa dipilih. Kalau nggak dipilih, ya dia nggak. Ya. So untuk output ini tiga ada tiga kategori. Pertama viewport, jadi dia akan resolusinya sama dengan resolusi laptop kita. Batas batasnya juga sama. Lalu ada fix ini bisa kita tentukin berapa kali berapa gitu ya. Atau custom. Nah, custom bisa kita isi misalnya mau lebih besar. Misalnya mau di print, ya mungkin resolusinya 5.000 kali 7.000. Sorry, balik ya, 3.000. Nah, gitu. Itu kalau fix. Nanti yang ketiga adalah panorama. Panorama ini untuk bikin yang 360 ya. Untuk bikin 360. Nah, kalau fix ini makin besar resolusinya, maka makin lama ya waktu rendernya. Semakin semakin lama dia waktu yang dibutuhkan untuk merender. Kita pakai yang viewport aja biar cepat. Kemudian image formatnya bisa PNG, diaktifkan transparannya, sehingga kita nanti belakangnya bisa kita tambahkan di Photoshop, karena belakangnya kan masih kosong tuh. Kita bisa tambahkan di Photoshop, atau kita langsung JPEG aja. Nah, bisa juga format HDR yang nantinya bisa kita gunakan filenya untuk background di renderan yang lain ya. Nah, untuk latihan kita gunakan yang JPEG aja teman-teman. Gunakan yang JPEG biar cepat.
Lalu untuk lokasi penyimpanan hasil rendernya ini ada di apakah kita mau simpan satu folder dengan modelnya. Jadi kalau modelnya ada di desktop ya hasilnya juga ada di desktop. Atau kita sudah sediakan satu folder khusus untuk renderan. Ya, misalnya saya taruh di batch render nih, select folder. Ya, saya taruh di custom aja ya. Eh, Terserah ini mau di mana. Kemudian bagian environment, nah ini backgroundnya ya. Kita mau backgroundnya background di SketchUp. Di SketchUp kita langitnya warna biru, jadi mungkin nanti dia agak kebiru-biruan gitu ya. Lalu apakah mau podium physical sky? Ini ada dua kategori. Nanti kita akan coba yang satu aja. Nanti yang satu lagi teman-teman coba sendiri ya. Kemudian ada HDRI. HDRI itu kita akan gunakan image HDR sebagai background gitu. Kita coba dulu aja yang default ya. Set in SketchUp. Artinya hasil dari renderan kita tergantung warna langit di SketchUp kita. Nah, warna langit ini bisa disetting ya, teman-teman. Kalau mau setting warna langit itu ada di menu style. Di sini ada background setting. Nah, ini sky-nya bisa di off kan, bisa di on kan, lalu warnanya bisa diatur. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah intensitas sinar matahari. Nah, jadi untuk menentukan panas atau mendungnya itu bisa di sini ya. Jadi kalau misalnya mataharinya redup, ya ini di kekirin aja dua-duanya. Kalau kenceng mataharinya siang bolong gitu ya, ini bisa dimaksimalin. Ya, saya riset aja sehingga di tengah-tengah nanti ya. Kita coba biasanya startingnya itu dari tengah-tengah dulu. Nanti kalau kalau kerasa oh kok terlalu gelap, nah baru kita naikin ke atas. Atau kok terlalu terang, baru kita turunin ke kiriin gitu ya. Untuk yang rendering mode ini kita pakai yang fast aja. Ada slow, ada fast. Ya, jadi kalau fast itu semacam preview ya sebetulnya. Semacam preview. Karena kita biasanya kalau rendering mode fast ini lebih pengaruh kalau ke material ya. Mungkin kalau untuk pencahayaannya, lighting nggak terlalu pengaruh. Ada pengaruh tapi nggak terlalu signifikan gitu. Kemudian option ini nanti kita bahas aja terakhir ya. Option ini semacam pilihan-pilihan yang bisa kita coba-coba sebetulnya. Nah ini HDRI nggak bisa kita klik karena ini backgroundnya bukan HDRI. Jadi kita coba dulu aja. Jadi di sini kita pengen lihat level lighting naturalnya dulu. Sinar mataharinya seperti apa. Ini kita save ya, jangan lupa. Jadi jangan di close tapi di save. Nanti kalau kita lihat matahari datangnya dari sebelah sana nanti. Nah, kita bisa coba render dulu. Ya, kalau mau render langsung, oh ya sorry, ada satu lagi yang kurang. Preset, preset ya. Nah, preset ini semacam paket settingan sebetulnya. Jadi settingan yang jelimet itu, yang banyak itu dibikin paketannya. Mungkin kalau di V-Ray apa namanya, VOP ya. Saya nggak bisa V-Ray, jadi bukan nggak bisa ya. Nggak terlalu familiar dengan V-Ray. Mungkin nanti yang ngajar V-Ray bukan saya. Ada nanti Bang Irwan ya, mentor berapa itu. Nah, ini kita pilih aja paketannya yang mana. Di sini ada eksterior dan interior. Nah, tapi interiornya ada yang bright, ada yang biasa ya, ada yang biasa, ada yang bright. Nah, biasanya untuk yang interior biasa, ini untuk yang ada sinar mataharinya. Jadi ada akses matahari ke dalam, ya. Sedangkan yang interior bright ini kalau nggak ada. Biasanya kalau kita di gedung kantor, ada ruangan tengah-tengah tuh. Nah, itu kan nggak ada matahari masuk tuh karena dia di core ya, di tengah-tengah. Nah, ini kita bisa gunakan yang bright. Nah, ini kemudian ada eksterior. Kebetulan scene kita itu adalah eksterior. So, kita jangan pilih yang ini ya. Kita pilihnya yang eksterior ini. Nah, untuk yang default ini adalah yang paling cepat. Jadi, kualitasnya paling rendah, tapi waktu rendernya paling cepat. Di atasnya ada height, ya. Kemudian ada fine. Fine AA ini anti alias. So, pinggirannya lebih halus dia.
Nah, biasanya untuk final render itu high ini ya. Untuk final render itu yang high. Nah, untuk QMC ini kasus tertentu aja. Jadi kalau misalnya kita render kok ada cacat gitu ya, ada semacam bercak-bercak hitam di dinding gitu. Nah, itu ada kemungkinan ada kesalahan simulasi untuk renderingnya. Nah, itu bisa kita gunakan QMC. QMC ini yang paling lama ya, dan dia noise hasilnya. Bisa sampai berjam-jam rendernya. So, kita nggak gunakan ini. Ya, kita gunakannya yang default aja. Karena kalau kita pakai yang lain, habis waktunya di nungguin rendernya. Pilih yang exterior default, kemudian save. Kalau sudah, kita coba render yang pertama. Nah, begitu kita tekan render, nanti ada beberapa step ya. Ini allow aja kalau ada pilihan kayak gini, di allow aja. Ini ada di sini. Ini ada resampling edges. Sebelumnya ada versi yang lain ya, ada geometri apa saya lupa. Nih, ini sudah selesai ini teman-teman, semua berapa detik aja. Ini hasilnya seperti ini. Proses rendernya nggak pakai internet. Jadi ini bisa offline ya. Yang pakai internet itu cuma Podium browser, Podium browsernya. Kita bisa lihat hasilnya di desktop ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Teman-teman kalau mau coba, cepat ya ngerendernya. Kalau mau coba yang Podium Physical Sky, ini bisa dicoba-coba di bagian environment, tinggal dipilih aja. Nah, kalau Podium Physical Sky, dia eh, nggak pengaruh ya. Jadi mau di-onin, sorry, tetap harus di-onin. Cuma di sini jam itu pengaruh. Jadi misalnya waktu pagi dengan waktu siang dengan waktu sore itu pasti ambience-nya beda-beda. Nanti teman-teman bisa coba-coba aja. Oke, saya coba yang podium pakai podium Physical Sky 1. Ini ada ray tracing, resampling. Resampling edges itu dia menghaluskan pinggirannya. Nah, ini hasilnya seperti ini. So, eh, ini yang background default, yang SketchUp, di setting dari SketchUp, dia kebiru-biruan gitu. Kalau teman-teman setting warna langitnya itu merah, dia kemerah-merahan ya nanti ya. Kemudian ini dari Physical Sky. Nah, jadi kalau kita lihat nih, mataharinya nih kan dari sana. Di sini ada berkas sinar matahari di situ. Jadi karena dia pagi hari, ya ini suasana pagi seperti ini. Kalau untuk SketchUp 2021 bisa, tapi harus diinstal yang versi 2021 ya. Sorry, bener nggak? Oh, jangan dari Bing, harus dari Google. SU Podium download. Kalau dari Bing dia nggak muncul nomor satu. Yang 2021 ada di sini. Ini 2021 ya. Ini juga sama 2021 RBZ-nya ada di sini. Ya, udah untuk rendernya tinggal install extension aja, nggak usah install software lagi. Karena dia di dalam ya, di dalam SketchUp-nya.
Kalau Podium Physical Sky 2, saya kekencengan ya. Rendernya terlalu cepat ya. Nah, ini untuk Physical Sky 2. Nah, teman-teman kalau misalnya mau lebih cepat hasil rendernya, tinggal tambah RAM aja. Ya, karena ini bukan rendering real time ya. Jadi nggak perlu VGA yang terlalu kencang. VGA perlu, tapi tidak signifikan. Eh, Dia akan ngambil power dari prosesor dan memori RAM. Mungkin kalau laptop, RAM, prosesor nggak bisa ditambah ya. Yang bisa ditambah adalah RAM. Nah, semakin ditambah RAM-nya, maka dia hasil rendernya makin cepat. Ini Podium Physical Sky 1, ini Podium Physical Sky 2. Ya. Nah, kalau saran saya nanti, kalau lihat di apa di sini, di tugas 3 itu kan ada kriteria external render, ada HDRI. Jadi nanti backgroundnya jangan pakai yang default atau Physical Sky, tapi menggunakan HDRI karena ini yang paling realistik ya hasilnya. Nah, gimana cara bikin rendering dengan HDRI? Tentunya di sini di environment kita pilih yang HDRI atau IBL. IBL itu image based lighting atau pencahayaan berbasis image. Sehingga kita bisa akses HDR IBL-nya di sini. Nah, ini kita tinggal pilih ya, afternoon 1, afternoon 2, morning 1, ini pagi, yang ini afternoon sore, ini pagi atau sunset. Contoh misalnya sunset ya, sunset. Nah, teman-teman harus bayangkan ya, background ini tuh ada di belakangnya dia, ya, ada di belakangnya dia. Ini bisa diputar ya, bisa diputar. Nah, saya pengen berkas sinar matahari itu yang ini akan ada. Kalau ini kan nggak terlalu seru ya, masih gelap. Nah, saya pengennya ambil di sini, ya, sehingga nanti eh, background ini akan muncul di sebelah sini, di belakangnya dia. Kemudian exposure ini bisa diatur. Exposure itu tingkat istilahnya apa ya? Tingkat pencahayaannya. Nah, ini semakin tinggi, detail langitnya makin hilang. Jadi mungkin saya nggak usah terlalu tinggi, saya segini aja deh. Yang penting detail langitnya kelihatan. Ya, seperti itu aja di save. Ya, kalau sudah di render lagi. Ya, bisa dilihat kalau betul-betul progresnya seperti ini. Oke. Bisa import HDRI dari custom dari luar nggak, Pak? Apakah bisa menambahkan ini pertanyaan sama ya? Suruh di sama Mas Saiful. Jawabannya bisa, ya jawabannya bisa. So, ini kita lihat dulu ya. Eh, ini hasilnya seperti ini. Nah, ya. Ini akan lebih realistik ketimbang dua yang sebelumnya kan. So, nanti tugas teman-teman itu untuk tugas 3 itu pakai HDRI aja ya, biar yang untuk yang eksteriornya. Ya interiornya mau pakai HDRI juga nggak apa-apa, itu akan lebih membantu. Jadi kalau saran saya untuk eksterior pakai DRI, interior tuh pakai apa ya? Pakai default aja supaya kita bisa kendalikan apa namanya mataharinya masuk masuk mataharinya. Kalau saran saya begitu ya. Nah, bagaimana cara untuk menggunakan HDRI dari luar? Nah,
Kan kita cuma terbatas nih, cuma ada 5 ya. Oke, yang pertama kita cari dulu HDRI-nya. Ya. HDRI ini kita bisa dapatkan dari berbagai cara. Kita bisa dapatkan online atau kita bisa bikin. Nah, teman-teman bisa googling aja ya di sini HDRI download gitu ya misalnya. Nah, ada macam-macam source-nya. Ada Polyhaven, ada HDRI Haven, ada apa lagi? Banyak ya. Kita pilih yang paling atas saja, Polyhaven. Ini nggak perlu login kayaknya, nggak perlu login. So di sini ada aset, pilih yang HDRI. Ini ada 3 jenis, ada model juga. Kalau teman-teman mau download model, cuma ini kayaknya bayar ya. Saya nggak tahu deh. Saya belum pernah download dari sini. Kemudian ada tekstur. Tekstur ini eh, ini kita bisa aplikasikan di SketchUp juga. Nggak, bisa. Jadi kalau nah ini bisa di-download ya. Bisa di-download atau kalau mau lebih detail ini bisa dipilih resolusinya. 1K aja sudah segini nih. Kemudian formatnya zip. Nah, kita kalau di SketchUp mungkin yang lain nggak perlu ya. Kalau di SketchUp itu kan bukan render. SketchUp itu cuma cuma aplikasi tekstur aja. Nah, mungkin nanti yang kita perlukan tuh cuma file normalnya ini aja. Ya, ya kita nggak bahas itu, kita bahasnya HDRI dulu aja ya. HDRI. Kalau di SketchUp yang tadi Save As aja udah bisa langsung JPEG itu tadi. Nah, ini ada berbagai macam HDRI. Ini kalau kita lihat contoh di Barcelona Pavilion ini kan lingkungannya HDRI-nya ini pepohonan dengan eh, di tengah kota ya sebetulnya ya. Dia ada di tengah kota. So, mungkin kita pilih yang nah, biasanya milih-milih ini yang agak lama ya. Oke, kita nggak usah ke bawah-bawah, makin ke bawah makin bingung nanti. Ya, kita pilih yang ada aja, yang ini ya misalnya, atau taman garden. Ya, kita pilih yang garden ini aja. Kita coba lihat versi 3D-nya seperti apa. Nah, ini kalau mau di-download, tinggal pilih resolusinya. Saya pakai yang 1K aja supaya cuma 6 mega ya. Tapi kalau teman-teman gunakan yang 20K, ini sampai giga-giga nih. Satu kayak gini aja bisa bergiga-giga. Nah, ini kayak gini nih. Kira-kira saya nggak tahu relevan apa enggak nih. Nanti cocok apa enggak. Jadi istilahnya gedungnya, apa bangunannya itu ada di tengah-tengah dia ya. Saya gunakan 1K, kemudian HDR formatnya. Mungkin jangan 1K deh. Kalau 2K 6 ya 6 mega oke, 6 mega oke. Kalau sudah download, nanti dia akan ngedownload seperti ini. Ya, kita buka. Nah, ini filenya HDR ya. Nah, HDR ini kita harus simpan. Sayangnya di sini nggak ada shortcut untuk ini ya ke folder HDR-nya. Ini kalau saya lihat di sini ada tools. Ya, nggak ada untuk ininya, nggak ada untuk naruh HDR-nya. Saya juga nggak ngerti kenapa nih, nggak ngerti. Harusnya di sini ada satu link supaya kita bisa nyimpan gitu ya. Nah, jadi kita mesti tahu dulu foldernya di mana. Ini saya copy dulu ya teman-teman. Copy Windows 11 tuh kayak gini ya. Copy, nggak terlalu familiar. Ini baru pertama kali saya pakai Windows 11. Lalu C, ya.
Ah, coba saya kayak di user Legion. Sebentar, sebentar, sebentar. Ini kayaknya harus di dia masih tersembunyi. C. Saya cari dulu ya di sini ya. Jadi harus diaktifkan dulu ini eh, hidden filesnya. Karena kalau enggak dia nggak bisa keakses. Ini kalau nggak salah program data, kemudian SketchUp 2023 ya. Kita cek dulu ya. Siapa tahu berubah ininya. Oh iya, ini benar. Jadi masuk ke program data, SketchUp, ya, kemudian versi SketchUp-nya, lalu masuk SketchUp lagi, plugin, SU Podium V26. Nah, di sini ada folder HDR. Nah, di paste di sini ya, di paste set, nah, Symmetrical Garden. Jadi nanti kita buka di sini, masuk ke HDR, kita bisa pilih Symmetrical Garden dari sini, gitu ya. Mungkin saya, nah, misalnya seperti ini, save. Ya, jadi seperti itu untuk saya matahari. Mungkin hari ini kita bahas lighting aja ya, untuk materialnya besok. Atau hari ini hari masih hari Rabu kan? Nah, kita bahasnya hari eh, Kamis. Kamis kita akan bahas material. Ya, gitu ya. Jadi kalau sudah jadi, hasilnya seperti ini. Nah, ini kenapa blur? Ya, karena cuma 2K. Jadi kalau mau lebih jelas, ini di downloadnya yang agak gedean ya. Karena HDR ini dia tuh cuma tidak cuma gambar, tapi dia juga ada lightingnya juga. Jadi gambar ini, gambar HDR ini, dia bisa mengeluarkan cahaya dan itu akan berkontribusi di model kita nantinya, gitu ya. Oke, mungkin dicoba dulu ya. Saya kasih waktu berapa menit nih buat teman-teman coba. Sebenarnya sih tinggal coba dibuka modelnya, kemudian render dengan HDRI, ya, render dengan HDRI. Seperti itu aja. Nggak usah ada setting-setting material, langsung render dengan HDRI. Kita saya kasih waktu 5 menit ya, sampai 17.20. Silahkan teman-teman. Jadi, sebenarnya tuh semua software rendering itu ada fasilitas HDR-nya. Ya, cuma posisinya aja beda-beda ya, ininya, toolsnya. Posisi menunya itu di mana gitu. Ya, oke. Jadi sampai situ aja sebetulnya eh, pembahasan mengenai cahaya alam. Tapi biar lengkap, kita coba yang interior dulu ya.
Nah, untuk interior mungkin kita nggak usah pakai HDR, kita pakainya yang default aja. Nah, jadi settingan yang ada di sini itu dependent tergantung scene ya. Jadi kalau misalnya scene satu, scene satu itu misalnya kita pakai HDR Garden ya, kesimpannya. Kemudian nanti ada scene 2, ini scene 2 kita. Ini scene 2 kita misalnya pakai environment-nya pakai yang Podium Physical Sky 1 misalnya. Oke. Ya, ini diupdate dulu ya, diupdate. Lalu scene 3-nya saya pakai yang eh, default. Jadi dia bisa kesimpan di masing-masing scene settingan yang ada di sini, termasuk presetnya. Jadi kalau yang ini karena interior, jadi kita gunakan yang interior default ya, interior default. Ini di save ya. Scene satu kita cek, karena harus tutup dulu exterior default. Scene 2 exterior default ya harusnya ya, sorry salah. Exterior default, kemudian yang scene 3 ini interior default. Kita environment-nya pakai default in SketchUp, so saya harus hidupkan sinar mataharinya dan diatur seperti ini. Ya, kalau sudah tinggal di render. Nanti kalau misalnya kurang terang, kita tinggal dikencengin aja ininya. Nah, ini kayak gini. Misalnya ini dianggap terlalu terang, redupin aja. Ya, oke. Nah, sekarang kita pindah dulu ke topik artificial lighting. Nah, artificial lighting itu ada beberapa tipe ya. Kita bahas dulu yang paling mudah, yaitu podium light fixtures yang tadi kita install ya extensionnya. Saya di dalam aja karena biasanya lebih kelihatan kalau di dalam ya, lebih kelihatan kalau di dalam. Nah, kita buka di sini di extension itu ada podium light fixtures. Ya, contohnya misalnya saya pasang lampu di sini, kemudian lampu gantung, ceiling light. Nah, mungkin kita pasang ceiling light di ya, di situ atau dikasih floor lamp ya. Misalnya saya taruh floor lamp ya seperti itu. Nah, jadi kalau yang paling gampang itu pakai light fixtures. Nah, light fixtures sebetulnya juga bisa diambil dari sini ya, dari sini. Cuma nih lambat nih dari tadi. Podium browser ini juga ada lampu-lampu yang bisa langsung diinstal. So, mungkin kita ke podium browser ini aja. Nah, ini ada light fixtures. Nah,
Sama ya, tinggal download aja nanti di file SKP, nanti tinggal diimport. Ini kalau ada tanda kayak gini tuh berarti dynamic component ya. Ini artinya dynamic component. Ini bisa di ini. So, yang tadi kita sudah download, ini kita bisa langsung import di sini lampunya ya. Karena ini dynamic component, mestinya dia ini ada pilihan untuk optionnya. Nah, ini ada di off kan atau di on kan halogen ya. Ini saya undo aja ya, saya hapus saja karena semakin banyak light fixtures, maka waktu rendernya juga semakin lama. Nah, jadi sebetulnya yang bikin eh, yang bikin dia bersinar ini sebenarnya komponen biasa ya. Ini komponen biasa. Kita bisa download dari 3D Warehouse juga. Jadi kalau mau cari di 3D Warehouse, misalnya floor light gitu ya. Nah, ini bisa kita buat dia nyala sebetulnya. Nah, tapi sekarang belum nyala karena ya belum ada sinar, belum ada sumber cahaya lampunya. Karena kalau kita lihat di sini, ini teman-teman bisa lihat nih, ini ada semacam geometri. Ini adalah sumber cahayanya. Ini juga sama nih di dalam, ini juga sama, ya. Nah, karena dia posisinya di dalam, ini akan sulit ya untuk bisa kita ambil gitu titik lampunya, akan sulit. Nah, makanya di sini di extension ini ada namanya di bagian tools, Esopodium V26 Plus, tools. Di sini ada light fixtures outliner. Nah, ini kita bisa lihat nih. Nah, ini eh, dia akan di list geometri-geometri yang ada lampunya. Nah, sayangnya ini nggak ada nih, di sini nggak ada. Maka cara ini mungkin kurang cocok ya kalau buat objek baru gitu ya. Ini hanya cocok untuk eh, yang sudah jadi aja. So, sebagai alternatif kita bisa gunakan outliner dari SketchUp aja biasa. Kan di SketchUp juga punya outliner kan? Jadi kalau kita pilih di sini, nanti dia akan ter-highlight di sini. Kita pilih di sini, dia akan ter-highlight di sini. Ini sebenarnya sama. Nah, objek yang ingin kita setting, jadi sumber cahayanya ini bisa kita atur lagi ya, kekuatannya atau warnanya mungkin, warna lampunya. Itu bisa kita edit. Nah, tapi syaratnya untuk mengedit, kita harus tangkap dulu itu sumber cahayanya. Nah, kalau di sini sih sebenarnya gampang ya. Kalau sudah ada light point di sini, kita bisa langsung ambil gitu. Tapi kalau di sini, ini kita harus bongkar dulu. Nah, ini ada nyampur sama yang lain. Ya. Jadi, yang ada tulisan light point seperti ini, nah ini adalah sumber cahaya lampunya. Ya. Jadi, yang namanya light point itu pasti ada sumber cahaya lampunya. Nah, lalu gimana cara nyetingnya? Ya, cara settingnya itu menggunakan yang ini. Ini ada podium light system panel. Nah, selama dia tulisannya point light, ini berarti siap buat diedit. Kalau enggak, nah no light selected ya. Jadi walaupun kita pilih lampu ini, nah di sini masih no light selected. Ini juga sama, no light selected. Kita harus langsung langsung ambil objek lampunya ya. So, ini kita pilih misalnya.
Ini light pointnya kita klik point light. Nah, di sini baru kita bisa setting. Apa yang bisa disetting? Power. Pertama ada power. Powernya ini tinggal diatur-atur aja. Ya. Lalu yang kedua adalah color. Ya, colornya kita tinggal pilih di sini, mau warna biru misalnya, atau ambil dari sini ya, hijau misalnya. Oke, seperti itu. Ya, kalau sudah, klik sekali di luar. Ya, seperti itu cara menyeting lampunya. Nah, bagaimana dengan lampu ini? Di sini nggak kedetek ya. Kedeteknya adanya di sini. Nah, karena lampu ini belum ada cahayanya, ya, kita harus berikan titik cahaya. Ya, caranya adalah dengan podium light system ini. Pertama, kita masuk ke dalam. Jadi sebenarnya mau masuk ke dalam boleh, mau di luar juga boleh. Ini ada bug ya. Jadi karena kita tuh sebenarnya mau bikin di dalam lampu komponen lampunya, tapi nggak tahu kenapa podium light system ini selalu keluar dia, ada di luar posisinya. So, pertama kita tentukan dulu mau omni atau spot. Kalau spot tuh dia ada arahnya ya. Misalnya omni, lalu colornya kita rubah warna kuning di sini. Oke, ini powernya 2. Lalu di sini ada create, create. Nah, saya mau taruh di sini. Jadi saya klik dulu di sini. Kemudian ini jadi acuan. Nah, di sini. Nah, ini lampunya di sini. Ini kalau nggak simetris, kita pindahin pelan-pelan. Pindahin lagi. Pindahin lagi ke atas. Lagi ke atas. Jadi harus tahu ya, kita geraknya kemana. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan ini kan di dalam ya. Logikanya ini sudah ada di dalam. Tapi ternyata setelah kita keluar, nah ini masih kepisah sama ininya. Jadi light point kita itu masih di luarnya si lambader ini. Ya, supaya dia masuk ke dalam lambader, ini bisa kita drag aja. Ini kita drag ke atas. Nah, gitu. Sekarang dia sudah di dalam. Ya, itu cara ngasih light point. Oke, sekarang kita coba render. Nah, kali ini mungkin saya nggak perlu sinar matahari yang ini biar kelihatan. Oh iya, mungkin sebelum saya eh, render sekalian ya. Lalu ada yang berikutnya yaitu LEM, Light Emitting Material. Nah, di sini saya bikin lampu, ya. Saya kasih warna biru misalnya. Nah, material biru ini bisa mengeluarkan cahaya, teman-teman. Caranya ini setting di material properties, kita sampling dulu sampai ada nama warnanya. Nah, baru di sini light powernya kita atur, ya. Lalu apply. Kalau di sini harus klik apply ya, gitu. Oke, nah sekarang eh, kita coba render ya. Tadi ini sudah settingannya sudah jadi satu dan kita coba render. Jadi ingat, semakin banyak sumber cahaya, ya, maka akan semakin lama waktu rendernya. Ini pre-rendering. Di pre-rendering ini sebenarnya bisa teman-teman klik. Kalau misalnya terlalu gelap bisa di stop, atau terlalu terang itu bisa di stop. Jadi, kalau saya ini sudah cukup ya. Nah, kelihatan ya, ini hasilnya seperti ini. Kalau kalau HDRI-nya hitam masih bisa kok. Coba aja itu hitam terus di render. Masih bisa, masih bisa muncul HDRI-nya. Jadi bukan bukan hanya karena itu gelap,
terus nggak bisa pakai HDRI itu nggak. Itu sebenarnya bisa, ya, dipilih aja, random aja, blind, terus dicoba di render. Itu pasti keluar, itu masih keluar HDRI-nya. Jadi kriteria di tugas 3 itu masih bisa dipenuhi walaupun itunya hitam. Ya, mungkin dicoba dulu aja yang hitam-hitam itu, dicoba render dulu aja. Oke, hasilnya kira-kira seperti ini. Eh, sorry, ini tadi settingannya di model ya. Berarti ada di sini. Di desktop ya berarti ya. Tadi saya save-nya di desktop. Nah, ini. Ini tadi yang hasil download dari 3D Warehouse, kita kasih lampu. Sedangkan ini yang, loh ini kok nggak keluar ya? Ini kenapa nggak keluar ya? Sedangkan ini keluar. Ya mungkin karena memang lampu-lampu ini itu apa ya? Kalau dari light fixtures itu versi lama. Jadi kadang-kadang nggak kompatibel dengan versi podium yang baru. Umurnya udah hampir 10 tahun kan? Ya, harusnya ini nyala nih harusnya. Kalau mungkin kalau di rendernya pakai podium versi lama keluar sinar matahari. Ya sinar lampunya. Nah ini juga kelihatan ya, ini agak sedikit kebiru-biruan. Kalau kita lihat ini ruangannya agak kebiru-biruan karena memang warna biru di sini itu memendarkan cahaya gitu. Ya, nanti teman-teman silakan coba dulu aja untuk yang lighting ini, ya lighting artifisialnya dicoba. Nanti besok kita lanjutin ya. Ini sudah jam lewat 10 menit. Besok itu kuliah hari Kamis nanti saya mungkin sampai jam 5 lewat seperempat dilanjutkan sama mentoring dengan DPP. Ya, jadi teman-teman tolong hadir kalau bisa ya, besok supaya bisa eh, ada obrol-obrol lah sama DPP-nya ya. Oke, ini saya stop dulu aja.